Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya kita masuk pada bab regresi linear sederhana, ya. Di mana regresi ini kita akan membahas mengenai seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ya. Regresi linear sederhana, gagasan perhitungan ditetapkan oleh Sir Francis Galton, ya, dari tahun 1822 sampai 1999. Persamaan regresi itu adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan, ya, atau pengujian hipotesis nilai suatu P ubah tak bebas atau dependen atau variabel terikat, ya, dari nilai P ubah bebas atau independen. Nah, contohnya di sini misalnya adalah seberapa besar pengaruh internet terhadap prestasi siswa, ya. Jadi variabel terikatnya di sini adalah prestasi siswa. Variabel bebasnya siapa? Yaitu adalah penggunaan media internet. Nah, jadi berpengaruh tidak internet itu terhadap prestasi siswa? Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari penguji regresi linear sederhana ini, ya. Model regresi linear sederhana itu seperti ini, ya. Dia ini P ubah terikat atau variabel terikat, dan X ini adalah variabel bebas. Jadi kita bisa membuatkan lebih simpel seperti ini. Y sama dengan alfa ditambah beta dikali X. Nah, gitu. Ini adalah persamaan umum terhadap persamaan regresinya, ya, model regression ini. Jadi B0 ini bisa juga diganti dengan alfa nantinya, karena kedepannya kita akan membahas mengenai alfa dan beta. Nah ini dia, ya. Bagaimana cara mencari nilai alfa dan nilai beta itu, ya, seperti ini. Nilai B, ya, adalah kita pakai saja yang terakhir. Nah, yang ini harus diingat, ya, silahkan dicatat di catatannya, yaitu N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Jadi ini beda artinya yang dua ini, ya. Nah, untuk lebih paham kita bisa melihat contoh soal sebagai berikut, ya. Skor tes dengan nilai kimia Y, skor tes X dengan nilai kimia Y, ya. Kita lihat kalau kita buatkan regresi linear itu kira-kira diagramnya seperti ini. Ini diagram pancarnya, ya. Ya, ini dia berdistribusi normal datanya. Nah, jadi skor tes intelijensia dengan nilai kimia yang diperoleh oleh siswa misalnya. Nah, pertama-tama kita harus membuatkan tabel seperti ini. Jadi ini yang 3 ini tadi adalah dari soal, ya. Ini dari soal. Kemudian kita harus menambahkan 3 tabel berikutnya, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Jadi X kuadrat 65 kuadrat gitu, ya. Nah, ini 65 kuadrat, 85 kuadrat, ini Y kuadrat. Nah, XI kali YI ini dia. Nah, gitu. Jadi begitu seterusnya sampai data yang ke-12, ya. Di sini data kita berjumlah 12. Nah, setelah itu kita cari jumlahnya. Jumlahnya di bawah semua nih. Apakah itu jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat, atau X kali Y-nya jumlahnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita setelah kita dapatkan itu, kita buatkan simbol-simbol seperti ini. Ini jumlah dari X seperti ini, ya. Ini dia, kita ambil jumlah dari Y jadi seperti ini. Jumlah X kali Y ini dia, ya. Kemudian X, jumlah dari X kuadrat. Nah, dari X kuadratnya ini dia, jumlah dari Y kuadrat ini dia. Nah, kita cari rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah X dibagi dengan banyak data 12. Maka rata-ratanya didapatkan adalah 6417. Dan rata-rata Y 84,84250. Nah, ini bagaimana, untuk apa gunanya nanti?
Ya. Kita buatkan rumus, kita masukkan, kita cari alfa dan betanya dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya. Kita gunakan rumus yang tadi, beta sama dengan n, ya. N kita 12. Nih. Kemudian N61 N685 ini adalah sigma XI kali YI, ya. Ini dia. Ya, yang ini masukkan ke sini dikurang, ya. 725 ini adalah sigma X. Nah, ini dia. Nah, 725. Masukkan dia ke sini. Oke. Kemudian sigma Y. Ini dia. Masukkan dia ke sini. Nah, kemudian N lagi dibagi dengan N. 44475 berarti X kuadrat. Ya. Sigma X kuadrat. Ini dia. Di sini. Kemudian dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X tadi ini dia dikuadratkan nanti. Nah, setelah itu selesaikan yang di atas, kemudian selesaikan pula yang di bawah, bagi dapatlah 0,897, ya. 0,897 untuk betanya, ya, untuk betanya. Kemudian untuk alfanya tadi rumusnya adalah Y bar atau Y rata-rata, ya. Kita cari rata-rata dari data Y. Kemudian dikurang B. B-nya dari sini kita dapatkan tadi, B-nya ini. Masukkan B dikali X rata-rata. Nah, ini X rata-rata. Kemudian ini Y rata-rata. Sehingga dapatlah nilai alfanya 30,056. Jadi berdasarkan nilai yang dua ini, kita bisa membuatkan Y sama dengan alfa ditambah beta X. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini, ya. Alfa, ini alfa ditambah ini sebagai beta, kemudian X. Nah, Anda harus mampu mengerjakan soal tersebut sampai mendapatkan persamaan regresinya, ya. Sampai situ dulu. Nanti kita cek terima H0, tolak H0, ya, pengujian hipotesisnya untuk regresi ini bagaimana pula. Jadi sampai di sini, ya. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah jumlah kuadrat galat, ya. Sebelum kita menguji hipotesisnya atau menguji selang kepercayaan terhadap alfa dan beta, kita harus menentukan dulu jumlah kuadrat galat atau sigma kuadrat X dan sigma kuadrat Y atau S kuadrat X, X kuadrat Y. Ya, seperti ini, ya. Dengan rumus ini dia. Ini yang harus kita gunakan untuk mencari sigma kuadrat X dan sigma kuadrat Y. Jadi silakan dicatat di catatannya. Dengan kalau kita sudah mendapatkan rumus yang dua ini, maka selang kepercayaan, ya, suatu nilai dugaan tak bias dari sigma kuadrat dengan n kurang 2, jadi derajat bebasnya nanti n kurang 2, diberikan rumusnya ini. Nah, ini yang harus kita gunakan nanti, ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soal. Dari soal yang tadi juga, ya, kita lihat dulu n, ya, menggunakan rumus ini tadi, ya. N itu 12, X I kuadrat tadi 44475 dikurang sigma X dikuadratkan 725 dikuadratkan, kemudian N dikali N kurang 1, berarti N itu 12, N kurang 1 itu 11, sehingga kalau kita dapatkan ini adalah N61174. Untuk Y, N dikali sigma Y kuadrat 85905, jadi ini dari contoh soal yang tadi juga, ya, diambil. Kemudian sigma Y dikuadratkan 10, 11 ini dikuadratkan, sama di bawahnya N dikali N kurang 1, dapat nilai SY kuadratnya 66,205. Nah, karena bias kita beta kita tadi adalah 0,897 dari yang tadi, ya, 0,897, maka, ya, S kuadratnya atau tak biasnya, penaksiran tak biasnya ini adalah N dikurang 1, berarti 11, N kita tadi 12, 11, dibagi dengan N dikurang 2, yaitu 10, ya. Di sini 66205 ini kan SY kuadrat, ya. SY kuadrat dikurang B dikali SX kuadrat. Jadi dapatlah penaksiran tak biasnya itu adalah 18656.
Jadi kita dapatkan penaksiran tak biasnya itu bernilai 18,656. Nah, baru kita masuk ke selang kepercayaan bagi alfa. Ya, selang kepercayaan bagi alfa itu yaitu selang kepercayaan 1 dikurang alfa dari 100% bagi parameter alfa dalam garis regresi, ya. Ini dia YA tambah BX. Ini dia. Nah, ini yang harus kita gunakan. Yang kanan dan yang kiri ini sebenarnya sama saja, tapi yang kanan itu kita tambah, yang kiri itu kita kurang, alfa kurang, ini dia. Tapi rumus untuk ininya sama saja, ya. Ini sama, ini juga sama kan? Nah, tapi di sini bedanya, di sini tambah, di sini kurang. Nah, bagaimana aplikasinya dalam soal? Nih. Selang kepercayaan 95% bagi alfa. Nah, dari contoh yang tadi, ya, teladan 2 ini yang tadi yang Bapak kasih yang di awal tadi, kita dapatkan SX-nya tadi adalah 61174 dan penaksirannya tak biasa tadi 18656 tadi, ya. Maka dengan mengakarkan keduanya, kita memperoleh bahwa ini SX kuadrat berarti SX kuadrat. Nah, kita akarkan dia 61,174 ini, 61.174 ini kita akarkan, dia dapatlah nilainya 7,8. Nah, 18.656 ini dapatlah 4,3, ya, akarnya. Nah, kemudian XI kuadrat kita tadi 475 dan nilai alfa kita tadi, ya, adalah 30,056. Ini dari soal yang tadi juga baru. Ya, nilai ini bagaimana datangnya, Pak? Ini dari yang tadi. Ini sudah ada kita jelaskan tadi. Nah, berikutnya kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Berarti alfa. Alfa kita berapa? Ini dia 30,056. Kemudian nilai selang kepercayaan dibagi 2. Berarti 2,228 ini diambil dari 5% itu kita bagi 2, ya. Kan selang kepercayaannya 95%, artinya itu kesalahannya di sini adalah 5%, ya. Ini adalah sebagai alfa. Kemudian alfa per 2-nya tentunya 5 dibagi 2 itu adalah 0,025. Nah, 0,025 ini dia kita lihat pada tabel T, ya. Tabel T yang sudah dibagikan, yaitu nilainya adalah 2,228 untuk N-nya sama dengan 10. Jadi derajat bebas itu kita kurangkan 2. N itu kita kurangkan 2, berarti N kita tadi 12, kita kurang 2 berarti 10. Ya, 10 derajat bebasnya. Jadi dapatlah nilainya 2,228. Ya, masukkan ke sini. Nah, 4,3 ini dari akar dari penaksiran tak bias tadi. Kemudian akar dari XI kuadrat 44475. Kemudian dibagi 7,8 akar dari SX kuadrat. Kemudian N dikurang N dikali N kurang 1. 12 kali 11 akarnya. Nah, ini begitu juga, tapi ini ditambah. Sehingga didapatkan selang kepercayaan untuk alfa tersebut adalah 7,510 antara 7,510 sampai 53,602. Ini adalah daerah terima alfa. Kita terima H0-nya, bahwa alfanya itu memang benar itu gitu. Nah, lawan alternatifnya berarti di luar ini lebih besar dari 53 dan lebih kecil dari 7,5 itu. Nah, oke. Nah, bagaimana kita mencari T hitung? Ya, T hitung ini kan baru selangnya. Kita cari T hitung untuk alfa. Maka alfa dikurang alfa 0, ya. Alfa 0 ini dari soal nantinya. Kemudian SX tadi dikali dengan akar N dikali N kurang 1. Kemudian penaksiran tak bias tadi, ya, dikali dengan akar dari XI kuadrat tadi, ya. Kita cek. Nih, berdasarkan teladan itu contoh yang tadi juga. Kemudian ini dibuatkan di soal uji hipotesis bahwa alfanya adalah 35. Berarti itu sebagai alfa 0 nanti. Jadi kita buatkan pertama langkahnya adalah H0, hipotesis 0-nya di sini adalah 35. Hipotesis alternatifnya atau lawannya itu adalah alfanya tidak sama dengan 35. Nah, itu ya. Dengan taraf nyata 0,05, ya, alfanya tadi dari soal yang tadi kita dapatkan adalah 30,056. Jadi ini satu soal beruntut, ya, untuk ke berikutnya, ya.
Nah, yang ketiga taraf alfanya sebesar alfa tadi 0,05 ya. 0,05 kita bagi 2 tadi adalah 0,025. Nilai T-nya tadi adalah min 2,228 dan 2,228. Ini uji wilayah kiri dan wilayah kanan. Kalau wilayah kanan dia positif ya, kalau wilayah kiri dia negatif. Nah, seperti itu. 2,228 ini kita dapatkan dari tabel T. Nah, kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang tadi, yang ini ya. Alfa dikurang alfa 0, berarti alfa kita tadi didapatkan 30,056. Alfa 0 ya, diprediksinya peramalannya bahwa alfanya 35, berarti A0-nya alfa 0. 7,8 ini adalah akar dari Sx kuadrat tadi. Nah, N yang kita tadi 12, N kurang satunya adalah 11. Nah, dibagi dengan penaksiran tadi, akarnya 4,3. Nah, akar dari 44475 ini adalah jumlah dari X dikuadratkan. Ya, tabelnya ada tadi 44475. Maka kalau kita lakukan ini operasi matematikanya, didapatkanlah min 0,489. Jadi, apa artinya? Min 0,489 itu berada, ya, itu artinya lebih kecil, ya, lebih kecil dari dia masuk uji wilayah kiri ternyata. Nah, dia lebih kecil dari min 2 dia lebih besar dari min 2,228, lebih besar ya. Berarti wilayah kritisnya itu kalau nilai T, kalau dia lebih kecil tolak H0, kalau dia lebih besar tolak H0. Karena ini dia lebih besar daripada wilayah kiri, maka artinya itu adalah terima H0. Artinya selang kepercayaan untuk alfanya sama dengan 35 itu memang benar adanya. Kita terima dia. Nah, gitu dia ya. Kalau hasilnya ini andai kata lebih kecil daripada min 2,228, maka kesimpulannya di sini adalah tolak H0. Atau lebih besar dari 2,228, kesimpulannya juga tolak H0. Tapi kalau di antara angka ini dia hasilnya sama dengan yang ini, maka kita terima H0. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk alfa. Kemudian selang kepercayaan untuk beta, ya. Selang kepercayaan untuk beta di sini adalah ini dia rumusnya. Beta B dikurang, nah, lagi-lagi ini sama saja dengan kiri dan kanan, ya. Ini sama saja rumusnya kiri dan kanan. Hanya saja bedanya di sini pakai tambah, di sini pakai kurang. Kita cek dulu selang kepercayaannya itu untuk beta seperti apa. Nah, ini dia. Angkanya juga menggunakan angka yang tadi juga ya, contoh yang tadi. Kita tinggal memasukkan lagi ke rumus ini. T alfa per 2 ini berapa tadi? Beta kita tadi yang kita dapatkan adalah 0,897 dari contoh awal tadi ya. Kemudian nilai T alfa per 2 itu dari tabel tadi 2,228. Kemudian SE ya, akarnya tadi adalah 4,3. Kemudian Sx itu akar dari Sx kuadrat tadi adalah 7,8. Akar dari di sini N kurang 1, tidak ada lagi N-nya, langsung N kurang 1 berarti akar 11. Nah, kita operasikan ini, didapatkanlah bahwa beta itu berada di antara ya 0,572 sampai 1,267. Ini selang kepercayaan untuk daerah beta. Nah, kita cek untuk ujinya, T ujinya itu kita gunakan rumus yang ini. Ya, di sini memang agak sedikit banyak rumusnya. Nah, kita lihat contohnya. Dengan menggunakan nilai dugaan betanya 0,897, ini soal yang tadi ya, yang diperoleh dalam teladan 1. Ujilah hipotesis bahwa betanya sama dengan 0. Ya, betanya sama dengan 0, lawan alternatifnya betanya lebih besar daripada 0. Jadi ini hanya uji pihak kanan. Tidak menggunakan tidak sama ya. Kalau tidak sama berarti kiri dan kanan kita gunakan. Pada taraf nyata 0,01 ya. Yang pertama langkahnya adalah H0-nya kita tetapkan bahwa betanya itu sama dengan 0. Ini dia. Kemudian H1-nya betanya besar dari 0. Kemudian tentukan taraf nyata sebesar 0,01. Ini kita lihat dari tabel, hasilnya adalah untuk N-nya kurang 2 berarti 10 ya, N-nya 10, derajat bebasnya 2,764. Jadi ya hasilnya adalah besar dari 2,764. Jadi perhitungannya kita gunakan rumus yang tadi bahwa Sx yaitu 7,8, akar dari N kurang 1 yaitu 11 ya, beta 0,
beta yaitu 0,897 dikurang beta 0 yaitu 0. Nih, beta 0-nya adalah 0 per penaksiran tadi 4,3 SE ya. SE 4,3 yaitu kalau kita operasikan ini dapatlah nilai T hitung kita 5,396. 5,396 ya. Itu kita lihat dari selang tadi 5,396. Nih. 5,396 artinya lebih besar dia daripada 1,267 ini. Ya. Atau nih T-nya lebih besar dari 2,764. Maka ketika dia lebih besar, artinya itu adalah tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa nilai betanya itu memang lebih besar daripada 0. Nah, seperti itu. Jadi tidak benar bahwa soal ini mengatakan bahwa betanya 0. Ternyata betanya itu memang lebih besar daripada 0. Nah, seperti itu ya. Nah, uji kelinearan regresi ya. Ini gunakan saja rumus yang tadi bahwa ya, kalau uji linear regresi kita gunakan rumus F ya. Ini dia F ya. XI kuadrat. Apa rumus XI kuadrat? Nah, ini dia nih ya. Kita gunakan ini. Nah, sehingga kita dapatkan X1 kuadrat ya. Nanti dapat pula X2 kuadrat, sehingga kita contohkan gunakan soal yang tadi juga. H0-nya itu adalah garis regresinya linear, H1-nya garis regresinya tidak linear. Nah, itu untuk uji linearitas regresi itu. Tentukan taraf nyata sebesar 0,05 dengan wilayah kritisnya F-nya adalah 4,46. Ya, ini dari tabel 4,46 ini. Nah, kita lihat ini dia datanya 4 data, yaitu K-nya ada 4 di sini. Kemudian N-nya ini Y1 sampai Y4-nya ini ya, kita dapatkan dari tabel soal yang pertama tadi, bahwa ini kita cari X1-nya seperti ini ya. Y1 dikuadratkan dibagi dengan N1, Y2 dikuadratkan dibagi dengan N2, nah, sampai seterusnya kita jumlahkan hasilnya, kemudian kita kurang dengan Y ya, sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N, sehingga didapatkan untuk X1-nya di sini X1 kuadratnya adalah 8,1506. X2-nya ini ya. Ini dia. Tadi X2 rumusnya apa? Rumus X2 adalah sigma Y dikuadratkan. Jadi sigma Y dikuadratkan itu adalah 85. Ini sudah ada di tabel tadi, tabel pertama tadi ya. Kemudian ini juga masukkan lagi ke sini sama ya dengan yang di atas. Kemudian dapatlah hasilnya 178,66667. Nah, untuk mencek dia linear atau tidaknya, kita masukkan ke rumus F tadi bahwa XI kuadrat ya, X1 kuadrat dibagi dengan K kurang 2. K kurang 2 itu K-nya tadi ada 4 data di sini, dikurang 2 adalah 2. Kemudian N dikurang dengan K. K-nya kan 4, N-nya 12. Jadi 12 kurang 4 adalah 8. Jadi dapatlah hasilnya 0,187. Keputusannya di sini adalah terima H0. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari 4,46. 4,46 itu dari tabel ya. Nilai F itu 0,05 dengan derajat bebasnya adalah 10, tadi dapatlah 4,46. Jadi di sini hasilnya adalah terima H0 bahwa regresinya adalah linear. Nah, satu contoh soal terakhir di sini adalah peramalan dengan persamaan regresi. Contoh 3. Diketahui hubungan promosi ya, X dalam jutaan rupiah dan Y adalah volume penjualan dalam ratusan juta rupiah. Jadi produksinya, volumenya berapa barang yang mau diproduksi dengan biaya promosi jutaan rupiah. Dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 2,530 ditambah 1,053x. Jadi di sini nilai alfanya adalah 2,530 dan nilai betanya di sini 1,053. Nah, di sini perkirakan volume penjualan jika dikeluarkan biaya promosi 10 juta. Jadi biaya promosi ini sebagai apa dia? Yaitu sebagai X ya, dalam juta. Ya, sebagai X. Maka kita tinggal mensubstitusikan, kita masukkan langsung nilai X-nya ke persamaan yang diberikan. Maka didapatkanlah di sini 2,53 ditambah 1,053 dikali 10, dapatlah hasilnya 13,06. Ini dalam
ratusan juta liter, ya, ratusan juta liter. Karena itu biaya banyak yang diproduksi dalam ratusan juta liter. Maka volume penjualannya, ya, volumenya yang harus diproduksi itu berapa? Maka 13,06 ini kita kali 100 juta karena dia dalam ratusan juta. Nah, seperti itu, sebanyak itulah liter yang harus diproduksinya jika dikeluarkan biaya promosinya adalah 10 juta. Jadi seperti itu, ya. Jadi di sini efek dari promosi dengan volume. Nah, itu pengaruh, ya, pengaruh biaya promosi terhadap volume yang harus diproduksi oleh perusahaan. Itu regresinya, itu pengaruhnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak, mari kita diskusikan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.